Good morning everyone, I'm Ranu Najwa Sultania and welcome to News. Today we'll talk about the digitalization of online food delivery platforms. Now that we're living in digital era, many aspects of our daily life have shifted into online platforms, including the way people buy food. Around Universitas Negeri Semarang, food delivery services like Shopee Food or GoFood becoming increasingly common. However, not all small food businesses owners choose to use these platforms. In fact, some of them still continue to running their businesses traditionally, relying on offline customers. So, how do these platforms impact their income and business operation? And what consideration behind sellers who decide not to join delivery online platforms? With Hanita, we'll take a closer look to this issue. Hello everyone, I'm Hanita reporting from around Universitas Negeri Semarang. Here, not all food sellers choose to use online delivery platforms. Some of them prefer to sell their products directly to the customers. To understand their perspective, let's hear one of the sellers who doesn't use online delivery platforms. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama ibu siapa dan jualannya apa? Bu Menik Yatima. Jualannya nasi kuning, nasi uduk, nasi rames, nasi bakar. Sudah jualan berapa lama? Kalau di sini udah 4 tahun, Mbak. Sudah 4 tahun. Jadi menurut riset kami itu kan ibu belum menyediakan pemesanan secara online seperti di Shopee Food atau GoFood. Nah itu alasannya karena apa ya? Atau karena sudah ramai atau ada alasan lain? Ya, alasannya kalau dulu memang pakai Shopee Food, Mbak. Sekarang enggak, ditutup. Alasannya karena itu kalau uang masuk kan nggak cepet cair, jadi nggak bisa buat belanja lagi gitu. Kalau Shopee Food kan paling enggak cairnya 2 hari 3 hari baru cair gitu. Jadi sekarang gini aja, offline gitu aja. Jadi tiap hari kan ada masukan terus gitu. Uangnya nanti kan mandek di situ, nggak bisa buat pulaan lagi gitu. Kalau pencairannya itu biasanya lewat bank gitu? Iya, lewat bank, tapi misalkan cairnya hari ini ada masukan hari Senin, nanti paling enggak Selasa Rabu baru masuk. Nggak bisa langsung cair, nggak bisa, Mbak. Kan ada potongannya, Bu? Iya, kalau Shopee Food gitu. ada, Mbak. Kalau dulu misalkan dari 20% dulu kalau kamu Gojek Shopee itu ada. Apalagi kalau udah ada promo-promo malah semakin sepi. Berarti kalau tanpa pemesanan di online itu lebih stabil pendapatannya? Iya, Mbak. Ya enggak tentu sih, kadang ya ramai, kadang ya standar lah, namanya usaha kan. Kadang-kadang kan nggak habis semua. Tapi sekarang kan ada banyak penjual yang pakai platform seperti itu. Nah itu ibu merasa ada persaingan nggak? Enggak, itu ya sama saja sih, Mbak. Soalnya pelanggan lama kan sudah banyak. Alhamdulillah gitu. Berarti nanti ada kemungkinan pakai lagi atau pilih tetap Kayak biasa aja, nggak usah pakai Shopee Food apa GoFood gitu, nggak usah. segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Bu. Ya. Perkenalkan ya, nama saya itu Pak Yanto, asli dari Purbalingga, Jawa Tengah, Grobogan. Kalau jualannya itu apa aja? Jualannya bakso, mie ayam. Ada cabangnya atau biasanya ada? Ini ada. Kalau jualannya itu sudah berapa lama ya? Padi baru di sini 3 tahun. Kalau padi jualan bakso, pengalaman jualan bakso kan mulai sampai belum kita. Mulai 95-96 masih zaman Pak Harto. Bakso satu porsinya itu masih seharga 150-250 rupiah. Kalau kebanyakan yang datang ke sini itu mahasiswa atau? Mahasiswa.
Kalau ini kan berarti tidak pakai yang delivery online itu, yang Enggak. platform seperti Shopee Food itu Iya. nggak pakai. Enggak. Nah itu kalau boleh tahu alasannya karena apa ya? Karena Pak D itu satu ya, waktunya Pak D itu harus orang tertentu untuk bikin buka kayak Shopee, kayak delivery itu kan itu harus punya benar-benar harus punya orang khusus untuk melayani itu semua. Sedangkan Pak D kalau muni rame, kalau nggak bisa melayani kayak gitu, nanti kena spam malah pelanggaran dari aplikasi juga kan itu. Jadi pernah kepikiran pakai nggak? Ya tadinya sih pernah kepikiran sih Mbak, tapi ya bolak-balik. Kalau misalkan aku buka satu ya harus satu tepat waktu. Sedangkan kalau rame pakai kesadaran. Banyak anak lah mintanya kayak gitulah, anak-anak masih itu mintanya online buka Shopee. Ya itu tak sarankan kalau kepikiran masalah gitu mah lebih enaknya sampai punya nomor Pak D, WA nomor Pak D langsung pesen diambil malah cepat. Ini kan berarti nggak pakai platform. Nah itu pendapatannya berarti masih stabil per hari. Stabil Mbak. Stabil rame terus ya ini. Ya alhamdulillah. Malah ramean dulu malah. Kalau ini kan sekarang berarti banyak toko yang pakai platform online. Bapak itu merasa ada persaingan atau enggak ya? Atau biasa aja? Ya ada sih Mbak, karena apa? Adanya gini, sama hampir sama, ambil namanya Pak D. Kan Pak D di sini kan tadinya satu-satunya Pak D bakso. Kan di luar sana kan ada bakso Pak Endek bakso. Pak Endek sama Pak D itu hampir sama Mbak. Kalau dia barangnya ya kalau bagus, kalau nggak bagus kan merusak citra aku juga. Porsinya aku mie ayam itu Pak Kuling, darinya murah penuh. Kalau mie ayam saya di luar sana mungkin hampir jadi dua porsi, tapi kalau di Pak D jadi satu porsi cuma harga 10.000-an. Air es tak gratisin buat kalangan, bukan anak-anak, semua kalangan yang minta air es tiap hari di sini makan di sini gratis. Keinginan Pak D ingin membantu lah, sedikit membantu mahasiswa lah. Mahasiswa kan juga perlu ngirit ya, ada tanah anak juga. Itu aja. Makasih ya Pak Ya. sudah meluangkan waktu. Ya. We will now hear from a seller who uses online delivery order platforms, starting from his reasons for using them and how these platforms actually help his business. Ya, nama Bapak siapa dan jualannya itu apa saja? Ya, nama saya Pak Yanto, jualannya ke ayam geprek dan chicken stick. Itu ya. Kalau jualannya itu sudah berapa lama? Sudah hampir 4 tahun. Jadi bulan Juni besok itu 4 tahun. Ya. Lumayan lama ya. Oke. Untuk platform online seperti Shopee Food dan GoFood itu memang sudah dari awal pakai atau baru akhir-akhir ini? Baru. Jadi kira-kira baru 2 bulanan ya. Baru kita daftarin di online online shop ya. Berarti sebelumnya itu nggak bisa? Enggak, jadi dulu bukan nggak bisa, kita kekurangan tenaga. Jadi di Shopee Food, di GoFood itu kan harus ada yang megang sendiri gitu. Kalau nanti jadi satu di gerai itu saya susah layaninya. Nah, harus ada yang konsentrasi di GoFood-nya, Shopee Food-nya. Kalau alasannya memilih pakai Shopee Food dan GoFood itu apa? Yang pertama ya itu yang pasti kan platform jual beli yang paling bagus di Shopee Food ya. Iya. Food menu makanan ya, kuliner gitu ya. Sama di GoFood juga, tapi yang paling bagus di Shopee Food ya. Situ. Tapi sebelumnya ada permintaan dari orang-orang nggak? Ada masukan dari konsumen ada. Setelah pakai platform online itu
ada pengaruh di jumlah pesanan dan pendapatan atau enggak ya? Ada sih ya, ada pengaruhnya walaupun kecil ya. Maksudnya karena kan juga masih baru 2 bulan ya. Tapi ada pengaruhnya, ada di online ada pengaruhnya. Jadi agak lebih ramai. Iya, agak lebih yang pasti. Tapi untuk sekarang itu lebih banyak yang pesan online atau datang langsung? Yang datang langsung, yang offline. Masih lebih banyak yang datang Offline. langsung. Betul. Itu kecil, paling yang online tuh kalau di tempat saya sih ya itu cuma paling berapa persen ya, 2%, 3%, kecil. Masih sedikit ya. Mungkin karena masih baru juga. Belum, masih baru 2 bulan jadi belum. Iya. Kalau untuk harga itu sama atau beda ya? Yang beli langsung? Beda, offline sama online beda. Ada selisih berapa persen gitu, mungkin di 7% atau berapa gitu, ada. Tapi lebih murah kalau beli di Offline. Iya, karena kan kalau online tuh kan harus masuk yang ke Shopee, masuk ke GoFood kan. Iya. Jadi murah tetap yang di offline. Kalau dari biaya platform itu kan biasanya ada komisi sama layanan. Nah itu ada pengaruh ke keuntungan Bapak atau enggak ya? Enggak. Jadi kalau beli online kita sudah perhitungkan hitungan komisi tadi. Sudah kita hitungkan. Jadi kita netnya itu tetap sama nanti dapatnya sama dengan yang di offline. Itu. Jadi katakan gini, harga geprek nasi kalau offline 13.000. Iya. Itu kalau di Shopee Food mungkin bisa 22, 23 Iya. gitu. Jadi selisih. Dan dapatnya saya tetap di 13. Saya nanti kalau enggak ya saya bisa tekor itu. Iya. Kalau nggak ada ambil selisih yang paling net gitu. Kalau ada promo seperti voucher itu kan biasanya Shopee sama GoFood itu sering ada. Ya. Nah itu yang menanggung siapa ya? Itu yang menanggung sebenarnya tetap konsumen. Ya kita ambilkan dari konsumen. Makanya kalau ada promo dari Shopee Food kita harus update ya. Ini Shopee Food mengadakan promo sekian persen. Kita harus ganti harga lagi itu. Harus kita rubah. Kalau enggak kita nanti kepotongnya lebih banyak, bisa separuh. Katakan 13 nanti bisa ke 9.000 itu harga itu. Kepotong itu. Karena ada promo itu tadi. Gitu loh. Kita harus update. Kalau nggak update jangan ikut promo. Kalau nggak ikut promo cuma rating kita nanti di Shopee Food katakan tuh yang paling rendah. Kalau kita ikut promo nanti bisa di update terus di up terus gitu loh. Kita dipromokan terus. Gitu. Nah ini plus minusnya di situ. Tapi memang dari awal sudah tahu seperti itu atau? Ya, kita harus pelajari. Jadi sebelum saya daftar tuh saya harus maksudnya cari tahu lah ya. Belajar maksudnya kita harus tahu. Nanti Shopee Food kalau ada promo segini harus kamu update, harus gini gitu. Berarti memang ada orang yang mengurus seperti itu juga ya? Ada. Kalau daftar kita daftar sendiri. Cuma kita harus maksudnya tanya dengan lingkungan yang sudah dia daftar di Shopee Food gitu loh. Dia lebih pengalaman kan gitu. Kita tanya, nanti ada promo loh Pak, suatu saat nanti ada promo gini-gini harus mengikuti gitu. Kalau enggak ikut promo ya udah enggak usah ikut. Kita enggak usah daftar promo. Cuma rating kita nanti di Shopee Food rendah. Bisa paling bawah, bisa gitu. Pengaruhnya di situ. Jadi lebih sering pakai promo akhirnya. Kalau saya ini jarang karena saya nggak terlalu update ke situ. Berarti sejauh ini secara keseluruhan platform seperti itu membantu atau tidak ya? Membantu. Jelas karena jawabannya udah online ya. Iya. Itu membantu. Tapi di tempat saya di geprek ayam Bunda ini lebih banyak di offline. Ya. Mungkin juga belum begitu kenal di Shopee Food mungkin ya, di GoFoodnya dia belum kenal. Tapi sangat membantu yang pasti itu. Sebenarnya zaman online sekarang udah. Now we have heard from different sides, a seller who never used online delivery order platforms, a seller who no longer use them, and a seller who use them. We have also learned more about their reasons and experiences behind their choices. Thank
Thank you for the report, Hanita. From this perspective, we can see that each seller has their own consideration in choosing whether or not to use online delivery platforms. That's all for today's news. I'm Rana Najwa Sultan